ngakak. Sudah digertak Andi Arief, Nasdem masih tidak mau juga deklarasikan Anies AHY. Surya Paloh cukup pandai membaca situasi politik tanah air. Hal ini terlihat dari dia berani mengusung Anies sebagai capres 2024. Kalau diperhatikan, jika cuma Nasdem saja yang mengusung, maka Anies tetap tidak akan bisa nyapres. Pasalnya kurang syarat alias tidak memenuhi ambang batas presidensial threshold 20%. Tapi kenapa Paloh tetap berani mengusung ex-gubernur DKI tersebut? Karena ia tahu betul kondisi PKS dan Demokrat pasti akan menyusul. Sedangkan kalau perolehan suara Nasdem, PKS dan Demokrat digabung, maka sudah memenuhi syarat untuk mendaftarkan Anies ke KPU sebagai capres beneran. Dan kalau diperhatikan, memang PKS serta Partai Demokrat tidak punya pilihan lain selain mendukung Anies. Seperti mau mengusung Prabowo, Demokrat punya pengalaman buruk dengan Ketua Umum Gerindra tersebut, yang mana kala itu SBY menyodorkan putranya AHY untuk jadi cawapres, namun ditolak mentah-mentah oleh Prabowo, hingga akhirnya AHY gagal ikut pilpres. Tidak hanya itu, ia juga kehilangan kesempatan jadi Menpora, karena sebelumnya sudah ada kesepakatan antara SBY dengan Presiden Jokowi. Demokrat mendukung Presiden Jokowi di Pilpres 2019, AHY jadi Menpora. Tapi karena AHY nafsunya gede, nggak mau cuma jadi menteri, maunya jadi cawapres. Terakhir, ia ditikung oleh Sandiaga Uno. Ketika SBY kembali ke Presiden Jokowi pasca AHY gagal jadi cawapres Prabowo, Presiden Jokowi sudah nggak mau lagi menerima anaknya. Lawang dia juga menjalin komunikasi sama lawan kok. Siapa pula yang mau menerima orang seperti itu? Sehingga Partai Demokrat terpaksa mendukung Prabowo Sandi. Di samping itu, hubungan SBY dan Prabowo juga tidak baik. Lantaran saat keduanya sama-sama menempuh pendidikan di Akabri, Prabowo pernah ngebukin mantan Menko Polhukam tersebut. Begitupun sulit bagi Demokrat mengusung Ganjar. Pasalnya PDIP sudah menyatakan tidak akan berkoalisi dengan partai itu pada pemilu 2024. Dan hubungan Megawati dengan SBY juga masih retak. Sementara PKS tidak akan mengusung Prabowo karena pernah dikhianati oleh ex-Denjen Kopassus tersebut, yang awalnya Gerindra satu kubu dengan PKS, tiba-tiba nyebrang ke koalisi pemerintah. PKS juga tidak akan mengusung Ganjar karena jauh hari PDIP sudah menyampaikan tidak akan berkoalisi dengan partai berwarna oranye itu lantaran berbeda ideologi. Jadi memang mau tidak mau PKS mengusung Anies karena pilihannya cuma itu. Di tengah perjalanan Partai Demokrat mencak-mencak. Mereka ngotot yang jadi cawapres Anies harus AHY. Alasannya pun dimunculkan, seperti AHY sosok yang paling unggul untuk jadi cawapres Anies. AHY berasal dari partai besar Demokrat. AHY representasi perubahan. AHY didukung oleh 80 purnawirawan TNI Polri. AHY memiliki sikap tegas dan lain-lain. Pokoknya segala cara dilakukan oleh kader Demokrat agar ketua umumnya itu terpilih jadi cawapres Anies. Lantas, bagaimana hasilnya? Tidak seperti yang diharapkan ternyata. Nasdem malah sibuk mengusulkan Yeni Wahid untuk dampingi Anies. Artinya apa? Partai itu nggak setuju AHY jadi cawapres Anies. Alasannya karena Nasdem membutuhkan sosok di luar koalisi yang bisa membantu pemenangan. Dan pilihan logisnya adalah cawapres Anies dari tokoh NU. Hitung-hitungannya begini. Ketika cawapres Anies, AHY maka yang mendukung hanya simpatisan Anies, kader Nasdem, kader Demokrat, kader PKS, serta simpatisan ketiga partai tersebut. Sedangkan jika cawapres Anies adalah Yeni Wahid, maka yang mendukung tidak hanya itu, tapi bertambah lagi,
yakni dari kalangan Nahdliyin serta dari kalangan simpatisan Gus Dur, sehingga peluang untuk menang lebih besar. Tapi Demokrat tetap saja ngotot harus AHY yang jadi cawapres Anies, tidak mau yang lain. Sampai-sampai ketua Bapilu partai itu Andi Arief mengancam, jika di bulan Juni 2023 Anies AHY tidak juga dideklarasikan, maka Partai Demokrat akan mengevaluasi dukungan kepada Anies. Atau dengan kata lain, jika Nasdem tetap tidak setuju AHY jadi cawapres Anies, maka Partai Demokrat akan keluar dari koalisi perubahan. Ngeri-ngeri sedap kan? Lalu apa tanggapan Nasdem pasca dikertak oleh mantan pemakai sabu tersebut? Semua sudah tahu kalau sampai sekarang pasangan Anies AHY belum juga dideklarasikan oleh Nasdem. Artinya Nasdem gak takut dengan ancaman Andi Arief itu. Justru Nasdem menegur Andi Arief agar jangan bikin rusuh di koalisi perubahan. Jadi jangan kita yang di bawah-bawah ini membuat rusuh. Serahkanlah hak-hak itu kepada pimpinan. Kan ada tim kecil yang dibentuk. Melalui tim itulah mereka berkomunikasi. Demikian ujar Ketua Fraksi Nasdem Robert Rau. Cadas kan? Pertanyaannya, kenapa Paloh nggak takut dengan ancaman dari Demokrat itu? Karena belajar dari pengalaman pada Pilpres 2019 silam, yang mana kala itu Demokrat juga menyodorkan nama AHY sebagai cawapres Prabowo. Ditolak. Tapi pada akhirnya Demokrat tetap mengusung Prabowo Sandi. Begitupun pada Pilpres 2024 mendatang. Meskipun AHY ditolak jadi cawapres Anies, Demokrat akan tetap mengusung Anies. Itulah jawabannya yang sudah dipahami oleh Nasdem. Kasihan AHY. Begitulah kura-kura. Artikel diambil dari syura.com, ditulis oleh Ferry Patli. Bagaimana menurut Anda?